Beternak bebek petelur memang memiliki peluang yang bagus. Selain akan mendapat keuntungan yang lumayan besar, Anda juga dapat membuka lapangan pekerjaan dan dapat mendukung kebutuhan masyarakat akan makanan bergizi. Beternak bebek memiliki kelebihan dibandingkan dengan beternak ayam, karena bebek lebih memiliki daya tahan tubuh yang kuat dibandingkan dengan ayam. Untuk keberhasilan dalam usaha beternak bebek petelur, tidak lepas dari pakan yang berkualitas yang baik. Sebagai peternak, Anda wajib tahu bagaimana cara menyusun formula pakan. Dan Anda juga harus tahu jenis bahan pakan apa saja yang memiliki nutrisi yang baik untuk bebek petelur. Pemberian pakan pada bebek pun penting untuk diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan nutrisinya. Karena pemberian pakan dengan kandungan nutrisi yang berlebihan mengakibatkan biaya produksi pemeliharaan membengkak. Sedangkan pemberian pakan dengan kandungan nutrisi yang kurang mengakibatkan rendahnya produktivitas. Agar pakan yang kita buat tidak kelebihan atau kekurangan nutrisi, maka kita harus melakukan atau menyusun formulasi pakan. Sebelum menyusun formulasi pakan ternak, Anda harus mengetahui jenis bahan pakan yang akan Anda gunakan nanti. Jenis bahan pakan dikelompokkan menjadi 4 sumber nutrisi, yaitu bahan pakan untuk sumber energi, bahan pakan untuk sumber protein, bahan pakan untuk sumber mineral, bahan pakan sebagai sumber penguat. Berikut ini jenis-jenis bahan pakan yang harus Anda ketahui sebagai modal utama dalam menyusun formulasi pakan. Yang pertama, bahan pakan untuk sumber energi. Energi metabolisme sangat penting bagi unggas, karena energi diperlukan untuk semua fungsi fisiologis dalam tubuh unggas, seperti pertumbuhan, pemeliharaan, dan reproduksi. Unggas menggunakan energi dari makanan mereka untuk menghasilkan ATP atau adenosin trifosfat, yang merupakan sumber utama energi untuk semua proses seluler. Beberapa fungsi energi metabolisme bagi unggas meliputi 1. Energi untuk pertumbuhan. Energi metabolisme diperlukan untuk membangun dan memperbaiki sel-sel tubuh, termasuk tulang, otot, dan jaringan tubuh lainnya. 2. Energi untuk produksi telur. Telur yang dihasilkan oleh unggas banyak mengandung nutrisi, seperti protein, vitamin, dan mineral. Produksi telur memerlukan banyak energi untuk membentuk dan mengeluarkan telur. 3. Energi untuk regulasi suhu tubuh. Unggas memiliki suhu tubuh yang lebih tinggi daripada manusia, sehingga mereka memerlukan energi ekstra untuk mempertahankan suhu tubuh mereka di bawah kondisi lingkungan yang berubah-ubah. 4. Energi untuk penerbangan. Unggas yang mampu terbang, seperti burung, entok, dan ayam, memerlukan energi yang signifikan untuk terbang dan menjaga keseimbangan dalam udara. Dengan demikian, energi metabolisme yang cukup sangat penting bagi unggas untuk menjaga kesehatan dan performa yang optimal. Bahan pakan sebagai sumber energi untuk bebek petelur dapat diperoleh dari limbah samping industri dan dari biji-bijian. Apa saja bahan pakan yang termasuk untuk sumber energi yaitu 1. Jagung giling, 2. Bekatul, 3. Polar, 4. Wheat bran atau kulit ari gandum, 5. Dedak padi, 6. Tepung onggok kering, 7. Yang kedua, bahan pakan yang memiliki kandungan protein yang tinggi. Protein adalah salah satu nutrisi yang sangat penting bagi unggas, karena memiliki beberapa fungsi penting di dalam tubuhnya, antara lain 1. Membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Protein adalah komponen utama dalam sel-sel tubuh, dan merupakan bahan dasar dari jaringan tubuh seperti otot, tulang, kulit, mempercepat pertumbuhan bulu baru. Unggas yang mendapatkan asupan protein yang cukup akan memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang baik, serta memiliki daya tahan tubuh yang kuat. 2. Mengatur fungsi tubuh. Protein berperan sebagai enzim dan hormon yang mengatur berbagai proses biologis dalam tubuh unggas, seperti pencernaan, metabolisme, reproduksi, dan pertumbuhan. 3. Protein sebagai sumber energi. Protein juga dapat dijadikan sebagai sumber energi untuk unggas. Jika unggas tersebut kekurangan energi metabolisme, maka tubuh unggas akan menyerap protein untuk dijadikan energi. Oleh karena itu, asupan protein yang cukup dan seimbang sangat penting bagi kesehatan dan produktivitas unggas, terutama pada fase pertumbuhan, reproduksi, dan produksi telur atau daging. Kekurangan protein
dapat menyebabkan berbagai masalah pada kesehatan unggas, seperti pertumbuhan terhambat, masalah reproduksi, dan penurunan produksi telur atau daging. Jenis bahan pakan yang memiliki sumber protein yang tinggi yaitu 1. CGM atau corn gluteal meal, merupakan hasil samping industri atau limbah pengolahan minyak jagung. 2. Tepung ikan. 3. Tepung kepala udang. 4. Bungkil kacang kedelai. 5. Bungkil kelapa. 6. Bungkil kacang tanah. 7. Ampas tahu dan tempe. 8. Limbah tauge atau tokolan. Yang ketiga, bahan pakan yang memiliki kandungan mineral. Mineral sangat penting bagi kesehatan unggas, karena mineral memainkan peran penting dalam berbagai proses biologis, seperti pembentukan tulang, sintesis enzim, fungsi sistem saraf, dan pemeliharaan keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Beberapa mineral yang penting bagi unggas yaitu 1. Kalsium. Kalsium sangat penting untuk pembentukan tulang dan sistem saraf yang sehat. 2. Fosfor. Fosfor sangat dibutuhkan untuk sintesis ATP atau adenosin trifosfat, untuk sintesis DNA, dan untuk pembentukan tulang. 3. Natrium. Natrium sangat penting untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. 4. Kalium. Kalium untuk membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, serta mempengaruhi fungsi sistem saraf dan otot. 5. Magnesium. Magnesium sangat diperlukan untuk sintesis protein, fungsi enzim, dan pembentukan tulang. 6. Sulfur. Sulfur merupakan komponen penting dari beberapa unsur asam amino, yang merupakan pembentukan protein. 7. Besi. Besi sangat diperlukan untuk pembentukan sel darah merah, dan transportasi oksigen. 8. Tembaga. Tembaga sangat diperlukan untuk sintesis kolagen, serta berperan penting dalam fungsi sistem kekebalan dan sistem saraf. 9. Zinc. Zinc sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan, serta untuk fungsi sistem kekebalan dan reproduksi. 10. Selenium. Selenium berperan dalam sistem kekebalan, serta memiliki sifat antioksidan, yang membantu melindungi sel-sel dari kerusakan oksidatif. Jika kekurangan atau kelebihan mineral dalam pakan unggas, dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Oleh karena itu, penting untuk memberikan mineral yang seimbang dan tepat sesuai dengan kebutuhan unggas. Jenis bahan pakan yang memiliki sumber mineral yang tinggi yaitu 1. Tepung cangkang keong mas. 2. Tepung cangkang bekicot. 3. Tepung kulit telur. Yang keempat, bahan pakan sebagai penguat yang memiliki peranan ganda yaitu sebagai sumber energi maupun sebagai sumber protein. Perbedaan keduanya terletak pada jumlah kandungan kalori dan proteinnya. Pakan penguat sebagai sumber energi memiliki kandungan protein yang lebih rendah yaitu sekitar 20%. Berbanding terbalik dengan pakan penguat sebagai sumber protein dengan kandungan protein di atas 20%, dan memiliki sumber energi yang tinggi. Jenis bahan pakan yang dapat sebagai pakan penguat yaitu 1. Tepung daging dan tulang. 2. Tepung darah. 3. Tepung bulu. 4. Tepung cacing. 5. Tepung daun indigofera. 6. Hasil sampingan pengolahan ikan. 7. Hasil sampingan pengolahan susu dan bubuk skim. Itulah 4 bahan pakan yang memiliki unsur nutrisi yang harus Anda pahami, agar Anda tidak memberikan pakan ke ternak Anda dengan asal-asalan lagi. Mulai sekarang Anda harus belajar menyusun formula pakan, agar Anda menjadi peternak yang handal dalam mengelola usaha ternak yang Anda ternakan. Jika Anda sudah paham dari keempat unsur nutrisi atau sumber nutrisi tersebut, yang dijadikan sebagai ilmu dasar untuk menyusun formula pakan. Dari keempat sumber nutrisi tersebut, sekarang Anda bisa menyusun dan menghitungnya. Anda bisa menghitung dengan metode linear, menghitung dengan metode Pearson Square, atau Anda bisa menghitung dengan metode trial and error. Contoh, saya akan membuat pakan untuk bebek petelur sebanyak 50 kg. Bahan pakan untuk menyusun formula pakan dari keempat sumber nutrisi. Untuk sumber energi, saya akan menggunakan 2 bahan pakan yaitu jagung giling dan bekatul. Kemudian untuk sumber protein, saya akan menggunakan 2 bahan pakan juga yaitu tepung ikan dan bungkil kacang kedelai. Untuk sumber mineral, saya akan menggunakan 1 bahan pakan saja yaitu tepung cangkang bekicot. Dan bahan pakan sebagai penguat, saya akan menggunakan tepung daun indigofera. Mari kita hitung dari bahan pakan tersebut.
Berapa kilogram bahan pakan tersebut yang dibutuhkan untuk dijadikan pakan bebek petelur, yaitu 1. Bekatul sebanyak 7,5 kg. 2. Jagung giling sebanyak 20 kg. 3. Bungkil kacang kedelai sebanyak 5 kg. 4. Tepung ikan sebanyak 5 kg. 5. Tepung cangkang bekicot sebanyak 2,5 kg. 6. Tepung daun indigo vera sebanyak 10 kg. Berapa nilai nutrisinya jika saya menggunakan perhitungan dengan metode linear dan metode trial and error? Yang pertama, perhitungan dengan metode linear, yaitu protein kasar sebesar 17,45%. Energi metabolisme sebesar 2.675 kilokalori. Serat kasar sebesar 6,99%. Lemak kasar sebesar 4,90%. Kalsium sebesar 1,67%. Fosfor sebesar 0,79%. Metionin sebesar 0,38%. Dan lisin sebesar 1,02%. Bagaimana dengan perhitungan dengan metode trial and error, yaitu protein kasar sebesar 19,66%. Energi metabolisme sebesar 2.820 kilokalori. Serat kasar sebesar 7,89%. Lemak kasar sebesar 5,57%. Kalsium sebesar 2,03%. Fosfor sebesar 0,89%. Metionin sebesar 0,43%. Dan lisin sebesar 1,14%. Bagaimana? Apakah sudah paham cara menyusun formula pakan untuk ternak Anda, baik itu untuk bebek petelur, untuk bebek pedaging, untuk ayam petelur, untuk ayam pedaging, dan untuk hewan ruminansia, seperti kambing dan sapi? Jika Anda sudah paham bagaimana cara menyusun formula pakan, mulai sekarang, Anda tidak akan lagi membuat pakan dengan asal-asalan, yang bisa mengakibatkan Anda rugi. Ingat, ternak yang Anda pelihara adalah ladang untuk mencari uang. Jangan buat mainan ternak tersebut atau dijadikan hewan percobaan. Jaga dan pelihara ternak Anda dengan baik, agar Anda tidak terjerumus ke jurang kehancuran. Terima kasih Anda sudah menonton hingga selesai. Bagi Anda yang baru menemukan channel ini dan belum menekan tombol subscribe, silakan tekan tombol subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari saya. Dan jika ada pertanyaan seputar unggas, silakan isi di kolom komentar dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.